Perkenalkan, nama saya Syakila Hafi Marani, NPM 06209422. Saya mahasiswa atau mahasiswi Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Kali ini saya membahas story media tentang rangkuman isi buku naratologi. Buku ini adalah pengantar pendalam tentang teori naratologi yang membahas bagaimana narasi dibentuk, disusun, dianalisis, dan diterima oleh audiens. Bal menganggap naratologi sebagai alat investasi budaya yang sistematis namun tetap terbuka untuk subjektivitas pembaca. Struktur utama buku ini dibagi menjadi 3 bagian utama berdasarkan 3 lapisan narasi. 1. Teks. Teks adalah bentuk konkret dari narasi, bahasa, suara, gambar, dan kombinasi semua itu. Ciri-ciri pentingnya adalah teks terdiri dari tanda-tanda linguistik visual. Teks tidak hanya menceritakan tetapi juga berisi deskripsi, komentar, dan argumen. Pentingnya narator subjektif menceritakan cerita. Ada level narasi, cerita utama, dan cerita yang disisipkan embedded narratives. Gaya bercerita misalnya sudut pandang orang pertama dan orang ketiga menentukan makna teks. Yang kedua, cerita atau story. Cerita adalah struktur isi dari teks, apa yang terjadi kepada siapa, dan urutan apa dan bagaimana diceritakan. Komponen kuncinya 1. Waktu. Hubungan antara urutan cerita dan urutan kronologis fabula. Anakroni atau flashback atau flash forward. Ritme atau post scene summary. Frekuensi. Peristiwa diceritakan berapa kali. Karakterisasinya dari aktor menjadi karakter lengkap dengan sifat-sifat spesifik. Menghadapi resistensi, karakter bisa ambigu, tidak selalu konsisten. Yang kedua, ruang atau setting. Ruang bukan hanya lokasi, tetapi bagaimana tempat mempengaruhi cerita. Lokalisasi, siapa yang melihat, siapa yang merasakan cerita. Perbedaan antara narator dan vokalisor penting untuk memahami sudut pandang cerita. Yang ketiga, fabula. Fabula adalah inti cerita murni, yaitu serangkaian peristiwa yang menghubungkan secara logis dan kronologis, dialami atau dilakukan oleh aktor. Elemen utama fabula, peristiwa atau bisa disebut event, perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain. Kedua, aktor, entitas yang menyebabkan atau mengalami perubahan, tidak harus manusia. Waktu dan lokasi, setiap peristiwa memiliki dimensi temporal dan spatial. Hubungan antar elemen, kausalitas, bagaimana satu peristiwa menyebabkan yang lain. Struktural siklus, peristiwa membentuk pola berulang. Konsep-konsep tambahan penting, fiksi versus realitas. Tidak semua narasi harus fiksi. Narasi juga membentuk realitas budaya. Visual narratives, buku ini juga menyoroti narasi dalam media nonverbal seperti film dan seni visual. Heuristik, bukan dogma naratologi menurut Bal, adalah alat bantu berpikir, bukan mesin pasti untuk menemukan makna. Peran pembaca aktif membangun makna fabula dari teks. Setiap investasi adalah subjektif, tetapi dapat diperdebatkan secara rasional lewat teori naratologi. Inovasi di edisi ketiga memasukkan lebih banyak contoh dari film, memperjelaskan konsep deskripsi dan anakroni, menambahkan pendekatan analisis untuk teks-teks modernis atau yang sering sulit dipahami naratifnya, menjawab tantangan narasi dan era budaya visual dan media baru. Tujuan dari buku ini, 1. Membekali pembaca dengan alat teoritis untuk membaca dan menganalisis berbagai jenis narasi. 2. Mendorong diskusi kritis antar pembaca melalui definisi dan kerangka sistematis. 3. Menghubungkan teori narasi dengan analisis budaya, membuktikan bahwa analisis di mana-mana, di literatur, film, sejarah, politik, dan budaya populer.
Kesimpulan besar Mikebal mengajarkan bahwa naratologi adalah tentang memahami bagaimana cerita membentuk makna dunia ini. Dengan memahami struktural teks, cerita, dan fabula, kita bisa melihat bagaimana narasi mempengaruhi budaya dan identitas kita. Cerita mengasah kemampuan kritis untuk membedah pesan tersembunyi dalam berbagai bentuk komunikasi. Itulah simpulan dari buku naratologi menurut studi literatur saya. Semoga kita semua bisa memahami isi buku tersebut. Terima kasih sudah mampir di klip saya. Sampai jumpa.